Perkenalkan, nama saya Fevina Fitriani. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Insan Kota Lubuk Linggau, Prodi Akuntansi semester 1 kelas A2 dengan NIM 2201020044. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang MK Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Effendi. Baiklah, apa yang saya bahas di MK tersebut yaitu mengenai dengan fungsi. Fungsi ada 4 jenis. Yang pertama fungsi aljabar, fungsi non-aljabar, fungsi irasional, dan fungsi rasional. Fungsi aljabar terbagi menjadi 2, yaitu tadi irasional dan rasional. Selanjutnya yaitu fungsi non-aljabar terbagi menjadi 4, yaitu fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi nometris, dan hiperbola. Kemudian fungsi rasional terbagi menjadi 6, yaitu polinom, lincar, kuadrat, kubik, dan bikuadrat serta pangkat. Oke, baiklah, di sini saya akan memperjelaskan tentang apa sih itu fungsi dan apa pengertiannya serta bentuknya. Fungsi ialah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan dengan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun bentuk fungsi yaitu f(x) sama dengan ax plus b. Selanjutnya fungsi aljabar. Apa itu fungsi aljabar? Fungsi aljabar adalah fungsi yang bisa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar dengan bentuk dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y pangkat 1 sama dengan f pangkat 1 kali x. Kemudian fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang memetakan himpunan bilangan real tak negatif kepada himpunan itu sendiri. Dan selanjutnya adalah fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional adalah fungsi yang dapat didefinisikan dengan fraksi aljabar sehingga pembilang dan penyebutnya adalah polinomial. Selanjutnya saya akan membahas lagi tentang macam-macam fungsi rasional. Fungsi rasional itu kan tadi terbagi menjadi 6, diantaranya yaitu fungsi polinom. Apa itu fungsi polinom? Fungsi polinom adalah fungsi yang mengandung banyak suku polinom dalam variabel bebasnya. Yang kedua yaitu fungsi linear. Fungsi linear yaitu fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1, sering disebut juga fungsi berderajat 1. Yang ketiga yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2, sering disebut dengan fungsi berderajat 2. Selanjutnya yaitu fungsi kubik. Apa itu fungsi kubik? Fungsi kubik adalah fungsi pangkat 3 dengan A bernilai tidak 0 atau dengan kata lain merupakan suatu polinomial orde ketiga. Dan selanjutnya yaitu bikuadrat. Fungsi polinom yang variabel bebasnya memiliki pangkat paling tinggi adalah 4. Dan yang terakhir yaitu fungsi pangkat. Apa itu fungsi pangkat? Yaitu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata bukan 0. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang fungsi non-aljabar. Fungsi non-aljabar terbagi menjadi 5, yaitu fungsi eksponensial, yaitu fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0 dengan bentuk y sama dengan n kali x. Dan logaritma, yaitu fungsi balik atau inverse yang fungsi eksponensialnya variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik dengan bentuk y sama dengan log kali x. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi trigonometrik, yaitu fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan goniometrik dengan bentuk y sama dengan sin kali 5x. Yang terakhir yaitu hiperbolik, yaitu fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan geometrik. Contoh bentuknya yaitu y sama dengan arx, arc kali cos 2x. Kemudian saya memiliki contoh soal, yaitu contoh soal dari fungsi kubik, fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, rasional, kuadrat, linear, dan aljabar. Teman-teman bisa lihat dari contoh soal yang telah saya berikan, ini adalah contoh soal yang sangat sederhana. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya dengan baik. Selanjutnya yaitu saya berikan contoh beserta grafiknya. Di sini saya memberikan 2 contoh dari fungsi beserta grafiknya. Salah satunya yaitu fungsi logaritma dan natural. Teman-teman sekalian bisa melihatnya dengan baik ya pada slide ini. Bagaimana teman-teman, apakah mudah dipahami dengan contoh-contoh yang telah diberikan? Ayo cobalah dengan latihan soal yang sederhana.
Baiklah, semoga teman-teman bisa memahami materi tersebut dengan PowerPoint yang saya buat serta presentasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.